Penjelasan kali ini yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini masih dalam masalah riwayat hadis yang memiliki 2 jalur atau lebih. Riwayat hadis yang memiliki 2 jalur atau lebih. Yang sebelumnya Syekhul Islam menyinggung berkenaan tentang hadis ahad, khabar ahad. Jadi satu sentuhan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah berkenaan tentang masalah khabar ahad ini merupakan satu item yang penting ya, yang sebelum ini ya kita kita terima penjelasan beliau. Ini kembali melanjutkan lagi berkenaan tentang masalah riwayat hadis ya. Dan juga di sini berkenaan tentang adanya perkara yang disepakati. Ya, ada kesepakatan. Kesepakatan ini kadang kesepakatan itu bukan kesepakatan seluruh umat Islam ya. Jadi para ulama seluruhnya ahli sunnah, bukan ya, kesepakatan para ulama dalam bidang tertentu. Jadi ulama hadis sepakat, ulama fikih sepakat, ulama ilmu akidah sepakat. Jadi kesepakatan yang mana dijumpai oleh daripada para ulama dalam satu bidang ilmu tertentu. Nah, di sini penting ini item yang akan disampaikan Syekhul Islam. Sangat penting sekali. Bahwasanya kita kalau berkenaan tentang masalah sebelum ini khabar ahad tadinya, khabar ahad itu dapat dijadikan sumber dan sandaran dan pegangan untuk masalah-masalah akidah atau tak cukup. Ini cukup atau tak. Ini satu permasalahan yang diperselisihkan, yang dipertikaikan. Ya, banyak dari kalangan ahli ilmu kalam, mutakallimin, tidak menerima hadis ahad untuk dijadikan sebagai sumber dan pegangan dasar bagi perkara yang berkaitan dengan bidang akidah. Karena menurut pernyataan mereka hadis-hadis itu zonni. Adapun akidah mestilah sesuatu yang yakin. Itu alasan antara lain. Nah, dalam masalah ini mana satu yang boleh kita pegang? Ini satu item yang saya pun baru baru menemukan satu pegangan yang meyakinkan dalam argumen Syekhul Islam. Jadi di sana ada kebanyakan mutakallimin. Di sini ada ijma ahli hadis atau kebanyakan ahli hadis. Masalah khabar ahad ini masalah apa? Ya kan? Khabar ahad ini masalah berkenaan tentang apa? Tentang fikih atau tentang ilmu hadis atau tentang akidah atau tentang nahwu. Ya kan? Kalau kita tengok dari sisi status permasalahan khabar ahad, ini lebih kepada perkara yang ditekuni oleh orang ulama-ulama ahli hadis, kan? Jadi ahad ini ketentuan ahad atau bukan itu ahli hadis lebih tahu. Dan macam mana orang ahli hadis
ya kan, menjadikannya sebagai sumber. Ahli hadis jangan dipahami dia hanya menentukan sahih, hasan, dhaif gitu saja, bukan. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Zahabi, Imam Ibnu Hajar, meskipun beliau juga memiliki ilmu yang banyak, terkenal sebagai muhaddisin, ya kan, ahli hadis. Itu beliau Muslim memiliki akidah, ya kan? Memiliki Muslim dia akidatan wa syariatan, ya kan, wa khuluqan, ya kan, Muslim mukmin. Ya, dalam berakidah beliau macam mana seorang ahli hadis? Nah, begitu kita tengok ahli hadis dalam mengambil satu dalil dalam dipercayai sebagai akidah hidup dia, apakah memasukkan khabar ahad tak? Jadi kita tengok kesannya dalam kehidupan dia, dan memang bukan dilepas begitu saja. Jadi bukan mengikut macam mana ya ahli kalam, ahli hadis tanya ahli kalam, tak boleh, tak ada itu. Ahli hadis memiliki prinsip, ya, ahli hadis memiliki prinsip. Khabar ahad ini sahih, sanadnya sahih. Menunjukkan ahad sumber, ya kan? Dan punya alasan yang kuat untuk jadikan sumber dalam segala masalah agama, meskipun akidah. Ya, bukan hanya hukum hakam saja, tapi akidah pun ianya menjadi sumber yang diguna pakai. Maka dari sini, kalau kita sudah tengok dan pahami masalah status dan kedudukan dan posisi, ya, ruang khabar ahad ini adalah merupakan bidang yang ditekuni oleh ulama ilmu hadis, maka pendapat ulama bidang apa yang kita ambil? Tentunya pendapat ulama dalam bidang hadis, ya kan? Pendapat ulama dalam bidang akidah bukan urusan dia. Dia memiliki dia memiliki sikap pendirian, ya, tak menerima hadis ahad, itu terpulang mereka, ya. Mereka bebas hur, ya kan, karena mereka mungkin berijtihad, ya kan, memiliki alasan. Tapi kita yang melihat ada pertikaian di situ, mana yang kita boleh ambil, kita boleh pandai di situ. Kita pandai-pandai. Itu satu. Yang kedua, kalau kita tak menerima hadis ahad banyak terbuang, ya. Banyak terbuang, ya, untuk dijadikan pijakan landasan dalam berakidah. Iya. Karena kalau kita tunggu hadis-hadis yang mutawatir tak banyak, ya kan? Maka mestilah kita jadikan hadis ahad. Daripada jauh beda bandingannya daripada akal, ya kan, daripada mengandalkan akal saja dalam berakidah, ya kan, lebih baik dengan hadis ahad, jauh lebih hebat lagi hadis ahad, jauh lebih penting dan berbobot lagi daripada pijakan akal, ya kan. Dan hadis ahad ini sahih, tentu sahih, bukan dhaif atau mungkar yang mana ditolak, bukan. Hadis ini hadis sahih, ahad tapi sahih. Hadisnya sahih. Nah, tentu itu lebih hebat lagi dan mestilah kita pertahankan untuk jadikan pijakan dan landasan. Oleh karenanya di sini Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan, apabila kita jumpai ijma dalam menerima khabar, yang mana itu merupakan bukti kita untuk dapat menerima, ya, karena ijma mereka ahli hadis ini merupakan bukti yang kuat, ya. Maka ini dapat kita pastikan kebenarannya. Maka untuk menghitung atau mengambil kira ianya dapat diambil dan dijadikan dasar sumber yang dapat dipercayai dengan kokoh, itu adalah bersandarkan kepada ijma'nya ahli hadis, ya. Ijma' ahli
ilmi bil hadis. Kalau kita mempercayai sebuah riwayat, kalau ahli hadis, ulama hadis, sudah ada sepakat hadis ini sahih, tak ada pertikaian. Ya kita tentu menerima itu ya. Tak payah kita melihat kesepakatan atau kebanyakan pendapat ulama dalam bidang yang lain. Tak payah. Demikian juga ya kan yang diambil kira ya dalam masalah yang telah disepakati oleh ulama fikih al-fuqaha. Maka itu pun juga diambil kira dan diambil sebagai dasar hukum. Kalau sudah fuqaha dalam masalah hukum hakam ini fuqaha ini istinbat, bukan menentukan dan menentukan status hadis bukan, tapi dia beristinbat. Istinbat itu sangat banyak dia punya perangkatnya ya dalam hukum fikih ya, tak sedikit. Maka tak mudah untuk menjadi seorang faqih itu tak mudah. Seorang ahli hadis pun tak mudah ya. Maka apabila mereka sudah sepakat ya dalam satu hukum hakam, maka kesepakatannya itu adalah merupakan pijakan yang kokoh ya. Dalam masalah hukum hakam, karena yang sepakat siapa? Fuqaha. Dalam hukum hakam, ya tentu kita kembali pada fuqaha, bukan mutakallimin atau ahli hadis, ya kan? Jadi sekarang yang jadi inti permasalahan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah di sini adalah, jadi kita dalam masalah satu permasalahan, pertama kita tengok permasalahan itu dia dalam ruangan bidang apa. Macam itu. Kadang presentasinya itu beda ya kan. Permasalahan ini ada 30% di ruangan ini, 30% dimiliki oleh 70% dimiliki oleh ruangan ini. Ruang hadis, ruang fikih, ruang akidah, ruang nahwu, ruang balaghah, ruang-ruangnya. Ilmu itu ibaratkanlah ruang-ruang lah ya. Nah, kita pandai-pandai dalam meletakkan sebuah permasalahan tuh. Ya. Permasalahan lebih banyak di ruangan mana? Kalau dia banyak di ruangan hadis, kita jadikan pijakan penjelasan kebanyakan, kalau bukan ijma, ulama hadis. Kalau dia berada di ruangan fikih, maka kita mestilah kembali kepada kebanyakan, kalau bukan ijma, ulama-ulama fikih. Dalam masalah akidah, sudah masalah akidah ini maknanya sudah dalam tafsiliatnya ya. Maka kalau dipertikaikan ya, kalau umpama tidak berkenan dengan hadis ya, dia hanya akal-akal saja, mana yang lebih lebih masuk akal ya kan. Barangkali kalau kedua-duanya akliyat ya kan, tak ada yang bersumber dalil hadis ya kan. Maka yang dikuatkan adalah orang ahli akidah karena dia memang berkecimpung dan memang membidang itu. Tapi kalau sudah ada dalil yang kuat, meskipun ahad, ya kita pegang dalil itu yang dijelaskan oleh hadis Nabi, ya kan? Tak boleh kita lari kepada satu pemahaman dengan meletakkan akal sebagai sumber di atas hadis, ya. Tak boleh. Jadi demikian ya. Wal maksud huna anna ta'addudat turuq ma'adami tasya'uri awil ittifaqi fil 'adati yujibul ilma bimadmunil manqul. Lakin hadza yutafa'u bihi katsiran min ilmi ahwalin naqilin. Ya. Ya, ini kembali kepada perkara masalah jalur yang berbagai ya.
Jadi riwayat hadis yang memiliki lebih daripada satu jalur ya. Itu sanad. Nah, turuk ini adalah jalur sanad. Nah, keberbagian bilangan jalur-jalur dalam satu hadis yang mana memiliki beberapa jalur. Ma'adami tasya'uri awil ittifaq yang tadi itu tak ada persekongkolan ya. Memang kalau dulu kita tengok ya, orang nak bersekongkol bohong itu ya mungkin ada satu dua tapi susah lah ya. Susah, pasti akan terbongkar. Para ulama-ulama dahulu luar biasa ya. Ya, kebohongan boleh dibongkar ya. Kalau memang sampai pada ahlinya ya. Kalau sampai pada ahlinya. Ya, dan dulu orang nak bohong individu-individu ya. Adapun individu yang telah menyebarkan berita bohong berkenaan hadis Nabi itu ya awam orang masyarakat itu yang dengar kemudian disampaikan dari mulut ke mulut ya kan. Kemudian sampai kepada telinga ulama ahli hadis, nah itu tak mudah untuk diluluskan ya. Tak mudah diluluskan. Kalau udah sampai di ahli hadis, tengok kawinya siapa ya. Fulan kalau sudah dikenal kazab itu jangan diterima langsung kazab hadar rajul ya. Ya, kalau dia tak kalau masyarakat ya, dari siapa tengok rawinya tahu ya kan. Ya, kemudian isi matanya juga boleh dicium oleh ahli hadis itu. Dari sisi matan pun boleh dicium di hidu ya. Dia punya hidu yang luar biasa para ulama itu. Ya, kalau kita menghidu makanannya sedap. Ya. Tapi kalau ulama boleh menghidu hadis ya. Boleh menghidu hadis bohong itu tampak. Ya. Hadis kalau palsu itu tampak. Dan kebohongan tersebar karena orang-orang yang tak tahu, ya kan? Masyarakat umum yang tak belajar, ya. Itu yang yang mudah untuk menjadikan sesuatu menjadi jadi populer, ya. Menjadi populer seakan-akan benar, ya. Padahal kalau dihadapkan kepada ahlinya, diagnosa yang boleh dilakukan akan membuktikan kebohongan yang ada, ya. Dari sisi sanadnya, dari sisi kualiti matannya, ya, maknanya, ya. Itu semua dapat dihidu oleh ulama. Maka ini maksudnya jalur yang mana memang dia ada keberbagian, ada lebih dari satu ya. Ada jalur 2 atau lebih. Yang mana tak ada ya persekongkolan, copy paste, tiru meniru ya. Maka kalau macam itu yujibul ilma bimadmunil mangkul. Mestilah ia menghasilkan sebuah pengertian dan pemahaman yang mantap yang dapat dipertanggungjawabkan. Ilmu di sini bukan barang yang yujibul ilma, satu pemahaman, pengetahuan, simpulan yang mantap ia dapat dipertanggungjawabkan. Itu ilmu. Bimadmunil mangkul, dengan isi riwayat itu, berkenaan isi riwayat itu ya. Jadi kalau seumpama jalur satu adalah dhaif, jalur kedua adalah hasan, dhaif boleh diangkat menjadi hasan bi ghairi. Dan kedua riwayat dapat digabungkan untuk dijadikan satu kesimpulan yang mana kesimpulannya peristiwa itu berlaku.
peristiwa itu benar-benar berlaku. Begitu. Adapun detail ya, peristiwa itu mungkin riwayat ini dengan riwayat ini ada sedikit beda, dua beda. Nah, perbedaan itu dapat dikaji secara mendalam. Ya. Dikaji secara mendalam. Kalau tak dapatnya, apa kepentingannya? Tak ada kepentingannya, abaikan saja. Ya. Kalau masalah itu tak ada kepentingannya, abaikan saja. Ya. Saya jadikan sebagai penghalang untuk mengambil ilmu yang banyak dan berbagai daripada keduanya. Jadi kalau tak ada kepentingan, abaikan saja detail yang yang ada beda di situ. Nah, di sini lakin hadza yuntafa'u bi katsiran min ilmi ahwarin nafsi. Jadi ini perlu digarisbawahi bahwasanya mengambil manfaat, ya, mengambil faedah dengan cara seperti ini, riwayat ini, ya, itu banyak sekali bertakluk, ya kan, bertakluk kepada ilmi ahwalin nafili. Jadi memang hukum dhaif, ya kan, hukum hasan atau dhaif itu berbagai juga, ya. Itu dikarenakan status rawi-rawinya, ya kan, quality rawi-rawi yang ada, ya. Oleh karenanya di sini perlu kita mempelajari ilmu rijal, ya. Ilmu rijal. Nah, ada ilmu hadis, ada ilmu rijal. Awak insya Allah kalau di kuliah Quran dan Sunnah, tentu dah mengenal ada subjek namanya ilmu rijal. Ya. Ilmu rijal ini ilmu yang subhanallah mengenal quality individu rawi. Ya, dengan pengenalan kita hanya sepintas saja, tapi para ulama hadis kita mengenal para rawi itu bukan hanya sepintas saja, kenal macam mana dia belajar, kenal kualiti ilmunya, ya. Kenapa dia boleh dhaif? Dia dhaif karena apa? Karena auham, atau karena apa? Karena tasyayyu, atau karena apa? Atau karena ada khawarij, atau apa? Atau karena dia ada macam-macamnya, ya. Dia mungkin ada berdusta juga sekali. Hasil sangat-sangat luas, ya, kalau kita nak mengenal, ya, keberbagian, ya, sebab, ya, di mana para ulama dapat memberikan label rawi ini thiqah, rawi ini saduq, rawi ini mungkar, rawi ini adalah mudallis, ya kan, dan berbagai macam. Itu sangat-sangat mendalam, ya, mengenal seseorang, ya. Adapun kita mempelajari ilmu rijal ini sudah masak semua lah, ya. Sudah masak lah. Jadi kita dah tahu fulan begini, fulan begini. Macam mana boleh begini kita tak tahu lah. Para ulama itu yang sangat mendalam. Jadi perlu ilmu itu. Oleh karenanya dalam mengenal, ya, individu-individu pada rawi itu kita akan dapat memastikan bahwasanya sanad ini dia statusnya begini. Ya. Statusnya begini. Oleh karenanya perlu ada mutabi', ada syahid, ya kan? Ada penyokong, ada pendamping, ada saksi untuk dapat mengangkat statusnya. Ya, nah demikian. Fi misli hadza yuntafa'u bi riwayatil majhuli wa sayyi'il hifzi wa bil haditsil mursal wa nahwi dzalika.
Walihadza kana ahlul ilmi yaktubuna mithla hadhil ahadits mithla hadhil ahadits wa yaquluna innahu yasluhu lisyawahidi wal i'tibaru yasluhu lisyawahidi wal i'tibari ma la yasluhu li ghairihi. Qala Ahmad. Baik. Nah, dalam hal ini ya, dalam permasalahan yang sedemikian sebegini nih ya, maka dalam keadaan kita menjumpai satu hadis yang rawinya majhul atau orang yang rawinya sayyi'ul hifz, majhul ini tak dikenal kan. Nah, kalau ada rawi, ada satu rawi dalam satu sanad hadis yang rawinya majhul, dhaif lah ya. Dhaif lah. Husnuzan Ustaz, husnuzan tak boleh. Tak boleh husnuzan, majhul husnuzan. Nah, para ulama hadis tak ada husnuzan ya, dalam masalah menentukan seorang rawi ya, tak ada. Baik, buruk, ya. Tak ada buruk, husnuzan, baik itu tak ada, ya. Tak ada. Hukum itu harus tegas, ya. Tak ada itu ya. Majhul, dhaif. Ada rawi majhul, hadis dhaif. Ya. Karena itu sudah terputus sudah, ya. Terputus. Nah, tak tersambung maknanya. Nah, terputus ini tak ada jaminan kebenaran talian informasi itu, pertalian informasi yang boleh menyampaikan kepada Nabi. Oleh karenanya terus ulama tegas baik. Jadi berhati-hati sekali loh ya dalam masalah hadis ini. Oleh karenanya hadis memang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk terjaga, karena dengan terjaganya hadis terjagalah agama. Oleh karenanya hadis ini jangan kita kita abaikan, kita tinggalkan, ya kan? Hadis ini merupakan satu sumber yang luar biasa pentingnya. Bahkan dia lebih banyak daripada Al-Quran. Ya? Hadis ini lebih banyak daripada Al-Quran. Al-Quran boleh kita hitung suratnya dan ayatnya, tapi hadis luar biasa. Yang sahih loh ya, saya katakan bukan yang dhaif ya. Yang sahih saja lebih banyak daripada Al-Quran. Ya. Maka kita mesti junjung tinggi ya. Maka kita perlu membaca hadis dan syarahnya. Kita membaca hadis dengan syarah hadis untuk mengetahui isi kandungan hadis ya. Untuk mengetahui isi kandungan hadis itu sangat penting. Kalau ada perselisihan ya, mana yang lebih kuat, mana yang lebih ini, nah maka kita tengok dalam pendapat mana yang banyak sandaran dan sumber hadisnya. Nah itu. Kalau dia ada banyak sumber hadisnya dalam satu pendapat, itulah pendapat yang kuat, ya, yang kuat. Maka kita harus berani mengambil meskipun selain mazhab Syafi'i. Begitu. Meskipun selain mazhab Syafi'i, kita tidak boleh ta'assub terhadap satu mazhab. Ya. Kita mazhab Syafi'i, tapi tidak berta'assub. Ada satu pendapat lain yang lebih kuat, kita ambil. Inilah sebuah insaf ya, yang mana itulah yang dituntut oleh agama. Ya. Adapun kita fanatik ya, 100% membuta satu mazhab, itu bertentangan dengan kehendak agama. Kehendak agama yang harus diikuti adalah Quran dan Sunnah Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wasyai'il hafiz, rawi yang sayil hafiz. Sayil hafiz ini dari awal sudah tak boleh lah. Hadis itu boleh sahih. Hadis itu jadi hasan atau dhaif ya.
bukan dhabit lagi dia, ya kan? Sayyi'ul hifz. Wabil hadisil mursal, dan bila kita menjumpai hadis mursal dan semisalnya, para ulama kita jumpai ya, ahli ilmu menulisnya hadis-hadis yang sebegini ya, hadis yang di sanadnya ada majhul, ada hafiz, ya kan? Ada hadis mursal ya. Mereka mengatakan hadis ini innahu yasluhu bisyawahidi wali'tibari ma la yasluhu li ghairihi. Hadis-hadis yang sebegitu sanadnya apabila dijumpai sanad yang lain, yang mana sanad lain merupakan syahid atau mutabi' ya, yang dapat menyokong ya, syahid mutabi' yang mungkin yang lebih kuat, mungkin dia hasan atau sahih ya, paling tak hasan ya. Maka dia dapat terangkat ya, hadis dhaif tadi itu karena ada majhul, ada sayyi'ul hifz, kemudian hadis mursal itu terangkat ya dengan adanya syahid, dengan adanya mutabi' ya, maka akan terangkat menjadi hadis yang diterima. Yang mana hadis-hadis itu kalau tak ada itu, tak ada syahid, tak ada mutabi', ya tak boleh. Tak boleh terangkat. Mala yasluhu li ghairi, ya kan? Ya. Jadi dia boleh layak untuk diambil apabila kita menjumpai adanya syahid atau mutabi'. Syahid ini ya adalah makna saksi. Mutabi' adalah yang mendampingi ya, mendampingi ya. Syahid itu contoh apabila ada hadis diriwayatkan oleh Ibn Abbas ya kan, yang mana dijumpai sanadnya ada sedikit kedhaifan, kemudian di sanad yang lain dijumpai rawinya adalah Ibn Umar, yang mana hadisnya itu adalah hasan, maka itu dikatakan syahid. Hadis Ibn Umar syahid terhadap hadisnya Ibn Abbas. Hadis Ibn Abbas boleh terangkat, itu syahid. Al-mutabi' ada mutabi' yang sama, ada yang naqis. Yang mutabi' di sini apabila rawi, ya kan, rawi yang mana meriwayatkan hadis, kemudian dijumpai di situ seorang rawi itu dalam sanadnya ada kedhaifannya ya. Kemudian ada mutabi' kawan dia yang meriwayatkan dari syekh yang sama, yang ya. Ada kawan dia, satu majelis mungkin dia kawan belajar dengan satu syekh yang sama, menerima hadis yang sama. Tetapi rawi yang rawi yang meriwayatkan dari si A ini itu ada sedikit kedhaifan ya, ada kedhaifannya. Adapun yang B ya, itu dijumpai ada kedhaifannya. Baik, sebenarnya dia hasan gitulah hadisnya paling tak. Maka di situ mutabi' boleh mendampingi dan mengangkat. Begitu. Jadi syahid dan mutabi' seperti itu. Tapi terkadang syahid disebut mutabi', mutabi' dari syahid. Jadi dua istilah ini macam iman dan Islam lah. Ya. Kadang boleh dikatakan Islam dan iman itu sama dengan mutabi' dan syahid. Tapi kalau dua-duanya dia tampil, maka berbeda maknanya. Kalau dia tampil seseorangan, maka boleh disebut ini dan itu, ya. Boleh menduduki kepada kedua-duanya. Mutabi itu ya syahid, syahid ya mutabi. Ya. Muslim ya mukmin, mukmin ya mahal kata. Baik, qala Ahmad. Ini qala Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal ya, ahli hadis ini dan faqih ya. Imam madhab yang terkenal ahli hadis adalah Malik dan Ahmad. Ya. Adapun ahli usul adalah Hanafi dan Syafi'i. Ya. Kedua mereka berempat adalah fuqaha, ahli mazhab. Ya. Keempat-empatnya adalah ahli mazhab, ya. Ashabul mazahib,
Tapi Hanafi, Syafi'i, Usuli, ahli usul fikih. Ya. Adapun Malik dan Syafi'i, Ahmad bin Hanbal adalah muhaddits. Ya. Muhaddits. Bukan makna Hanafi dan Malik, Hanafi dan Syafi'i bukan tak tahu hadis lah. Hafiz, al-Hafiz juga kan. Hafal hadis ribuan, ratusan ribu ya kan. Tapi orang mengenalnya seperti itu. Bukan kita ya, ulama yang pada murid-murid beliau lah ya, dan yang tak jauh daripada beliau ya, mengenal bahwasanya yang apa namanya Hanafi dan Syafi'i adalah terkenal usul. Maka beliau berdua ini memiliki kaidah usul yang luar biasa dua-duanya. Ada Hanafi, ada apa namanya Syafi'iyah, ahli usul. Adapun Malik dan Ahmad ini muhaddits, hadis. Oleh karenanya Muwatta milik Imam Malik yang mana populer ya kan. Kemudian Imam Ahmad Musnad Ahmad. Imam Syafi'i ada Musnad Syafi'i ya kan. Musnad Syafi'i ada, tapi tak populer ya, tidak populer. Ya. Ada Imam Abu Hanifah tak paham ya, tak tahu ada Musnad tak. Yang saya tak pasti. Ya, tetapi bukan maknanya bukan tak tahu menahu tentang hadis. Macam mana boleh istinbat ya kan? Ahli fikih, ahli usul pasti dia ahli dalam atau banyak perbendaharaan hadisnya. Zaman dahulu bukan macam kita ya, banyak kitab di rumahnya, bukan. Semua hadis di kepala lah ya. Semua itu maktabahnya di kepala semua ya, di hati mereka semua ya. Jadi maktabah para ulama kita itu di hati-hati mereka itu adalah maktabah ya. Oleh karenanya para ulama tatkala melihat ulama-ulama muridnya tatkala melihat beliau-beliau itu terpancar sinar ilmu, mana yang lebih menonjol itu tampak itu. Nah, ini usuli, ini muhaddits tampak dengan hasil-hasil karyanya yang memang begitu populer dan monumental. Jadi disitulah popularity muhaddits dengan usuli itu dari situ. Tapi semuanya adalah all round ya, seluruh ilmu syariah dikuasai, luar biasa ya. Bukan ukuran kita ya dalam menilai, luar biasa. Kita bukan dalam posisi menilai mereka, tetapi begitulah para ulama terdahulu dalam membicarakan beliau-beliau itu ya. Qad aktubu hadis ar-rajul li'a'tabiro. Ya. Jadi Imam Ahmad ini kadang menerima hadis dari seorang rawi, gurunya seorang lelaki ya kan, yang mana mungkin ya kan dia ini memiliki sanad yang sanad yang kurang kuat. Nah, maka Imam Ahmad punya sanad jalur lain. Nah, maka aku ambil untuk supaya aku dampingkan hadis itu. Meskipun dia sedikit kurang kuat, tapi aku punya sanad jalur lain yang mana boleh mengangkat dia. Kalau kita tengok di Musnad Ahmad banyak hadis yang terulang. Ya. Nah, macam Imam Bukhari juga banyak yang terulang dengan sanad yang berbeda. Karena Imam Bukhari terulang karena meletakkan sesuai dengan bab-bab fikih, ya kan, bab taharah, ya, bab shalah, ya, kitab shalah, kitab tafsir. Ya. Adapun Imam Ahmad, musnad-musnad ya, para rawi-rawi. Maka kalau para rawi-rawi itu rawi berbeda tapi periwayatannya sama, ya terulang, ya kan? Karena yang disebut adalah para perawi, ya kan? Para perawi. Kalau riwayatnya sama, ya sama hadisnya. Nah, mungkin kalau ada beda sedikit-sedikit, ya beda sedikit-sedikit itulah perawinya beda, ya kan. Maka di sini Imam Ahmad pun tak menolak. Aku kadang tulis, ya. Aku kadang tulis hadis seorang rawi yang menyampaikan hadis itu, untuk supaya aku dapat mengambil kira hadis itu, karena hadisnya sama,
hadisnya kurang lebih sama, ya kan? Dalam hadis yang sudah dihafal, ya kan? Sudah dihafal Imam Ahmad, hadis itu dihafal, dan hadis yang diterima ini mungkin ada sedikitnya kecacatan, ya kan? Tak sempurna. Maka aku nak menulis dia ini untuk supaya dapat mengambil kira dianya boleh diterima karena ada sokongan dari riwayat yang aku punya untuk dapat menyokong dia. Begitu. Mithlu dzalika bi Abdullah ibni Luhay'ah qadi Misra. قاضي مصر فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس ولكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط فصار يعتبر بذلك ويستشهد به. Contoh yaitu seorang rawi yang bernama Abdullah bin Luhay'ah. Dia adalah qadhi Misr. Qadhi ini adalah orang yang memutuskan satu perkara sengketa. Ya, hakim mahkamah lah, mahkamah syariah. Qadhi itu. Beda dengan mufti ya, kalau mufti bukan memutuskan perkara sengketa ya. Para ulama zaman dahulu banyak mufti. Kalau sekarang mufti harus dilantik seorang ya kan. Kalau zaman dahulu tak, mufti ramai ya. Para ulama berijtihad ya kan. Ya, kadang berbeda pendapat, fatwa ini ya. Ya. Nah, kita di Malaysia pun macam itu, setiap negeri ada mufti, ya kan? Setiap negeri ada mufti, kadang ada perbedaan fatwa juga, ya kan? Bukan selalunya ijma, ya kan? Ada perbedaan, sedikit banyak ada beda. Ya, zaman dahulu macam itu, zaman dahulu bukan hanya satu negeri, beberapa negeri, itu enggak. Satu kota, ya kan? Satu kampung, ya kan? Satu kampung sudah banyak ulama. Zaman dahulu ulama ramai. Tapi ya berhemat lah ya. Satu ulama bukan mena-mena juga. Kalau udah ada yang berfatwa dah cukup ya. Kecuali kalau fatwanya terang-terangan salah ya kan. Baru ya menampilkan satu pendapat yang beda. Kalau dia pandang salah dan jauh. Tapi kalau sudah oke, kurang lebih diam saja cukup dengan fatwa itulah. Untuk satu kota ini cukup. Inilah para ulama akhlaknya, berakhlak, bukan nak mencari hebat-hebatan itu tak. Tetapi ramai ya, orang yang boleh dikatakan mufti itu ramai. Orang nak minta fatwa kepada ulama itu mudah ya orang dahulu. Banyak dan para ulama mujtahidin ramai. Itu masalah apalagi ya. Ini qadhi ini adalah ya hakim mahkamah di Mesir ya. Nah, kalau ini memang ditabalkan ya. Kalau ini ada pelantikan daripada Amir ya. Kalau dia di ibu kota kerajaan ya sultan atau khalifah yang menentukan khalifah atau amir. Amir ini adalah gubernur ya. Gubernur menentukan qadhi untuk Mesir. Ini adalah satu wilayah ya, dari wilayah Islamiyah. Ya. Pusat kekhilafahannya adalah Baghdad. Kalau khilafah Abbasiyah, kalau khilafah Umayyah adalah Syam. Adapun Imam Ali, Sayyidina Ali, pusat khilafahnya adalah Kufah. Di Kufah. Sebelum Sayyidina Ali, Khalifah 3, Abu Bakar, Umar, Utsman adalah Madinatul Munawwarah. Ya. Fa'innahu kana min aktsari nasi hadisan. Ya, beliau Abdullah bin Luhai ini didapati rawi yang banyak riwayatnya. Wa min khiyarin nas.
dan termasuk ulama yang hebat, baik, yang jujur, ya, yang thiqah, ya. Walakin bisa babi ihtiraqi kutubihi, akan tetapi karena kitab-kitab beliau banyak yang terbakar, mungkin rumahnya ada kebakaran, ya. Kasihan, ya, rumahnya terbakar atau ya terbakar di tempat penyimpanan kitab-kitab beliau lah, mungkin kalau tak rumahnya terbakar. Waqa'a fi hadithil mutaakhir ghalatun. Jadi beliau ini setelah kitabnya terbakar, akhirnya ada sedikit kurang percaya diri akhirnya, ya. Sedikit kurang percaya diri timbul, ya. Agak ragu, kurang percaya diri. Meskipun bukan selalunya berarti mesti buka kitab, tak. Ya, beliau hafalannya kuat juga, sama. Masya Allah. Tapi karena dah terbakar, kurang percayanya timbul, ya. Ya, itulah ulama, ya. Kadang berlaku seperti itu. Ya, meskipun beliau hafal, tapi kurang percaya gitu. Kurang percaya diri akhirnya dalam menyampaikan hadis, agak sedikit bimbang. Riwayat-riwayat yang disampaikan tuh timbul sedikit kebimbangan. Nah, sara yu'tabaru bidzalika wa yustashhadu bihi. Ya. Maka posisi beliau, ya kan, di sini karena kurang percaya diri dan bimbang, ya kan, dan rawi seperti ini lahu auham, contohnya ada auham maknanya, ya kan, bahwa lahu auham ba'dah tiraki kutubihi, jadi ada keraguan. Kadang boleh salah dengan ragu itu, ya. Maka dalam keadaan seperti ini, rawi yang seperti beliau ini perlu adanya apa? Syahid dan mutabi'. Syahid atau mutabi' yang perlu mendampingi. Jangan dibiarkan berseorangan hadis itu, riwayat itu. Cari penguat. Ya. Ada riwayat lain dalam masalah yang sama, jalur yang lain. Nah, boleh menyokong beliau. Karena apa? Beliau adalah thiqah. Beliau adalah min khiyarin nas. Ya. Dan beliau min aksarin nasi hadisan, ya, riwayatnya banyak, diterima, ya, bukan sembarangan, ya. Oleh karenanya, karena sebab ada auham, ya, dalam hafalannya, karena dah tak percaya diri, maka perlu adanya mutabi' dan syahid. Nah, demikianlah sebuah hadis yang memiliki jalur lebih daripada satu. Wa katsiran ma yaqtarinu huwa wal Laitsu ibnu Sa'din. Wal Laitsu hujjatun sabitun imamun. Ya, seringkali, ya kan, beliau Abdullah bin Luhai'ah ini, Abdullah, ya, namanya Abdullah ibnu Luhai'ah itu selalu didampingkan dengan Laits, ya, atau berdampingan dengan Laits bin Sa'ad. Maksudnya riwayat beliau itu dikonfirmasikan dengan riwayatnya Laits bin Sa'ad. Konfirmasi. Jadi kalau umpama Laits ada, beliau ada, sahih dah. Ya. Auhamnya dah terselesaikan lah. Oke, hadisnya. Karena ada sokongan daripada riwayat Laits. Ya. Karena ada sokongan daripada riwayat apa? Imam Laits. Dan Imam Laits ini sejaman dengan Imam Syafi'i, ya. Sejaman dengannya ini dari Luhai'ah. Dan Laits ini hujjah, sabtun imamun, taban la syak, mujtahidun, ya, Imam Laits.
Tayyib. Hadza wallahu a'la wa a'lam. Inilah ya. Kita cukupkan ya kelas hari ini sampai wa kama annahum yastashhiduna wa ya'tabiruna bihaditsil ladzi fihi su'u hifdzin bihaditsil ladzi fihi su'u hifdzin wallahu a'la wa a'lam. Baik, kita buka pertanyaan. Doktor, Ya. terkait dengan doktor katakan tentang macam mana bila kita fokus pada mereka yang dalam ahli bidangnya, misal akidah, ahli kalam, hukum hakam fiqh. Tapi sekarang doktor, macam sekarang kan dah sampai satu zaman yang di mana berlaku perbandingan ilmu. Contoh misalnya orang yang belajar hadis, mereka mengkaji pendalilan ahli kalam dan orang yang belajar fiqh. Betul doktor ya? So kalau kita mengikuti macam kita belajar daripada setiap bidang, tapi kita mengikut panduan yang digariskan oleh ahli hadis, adakah itu salah? Semua bidang mengikuti panduan yang digariskan oleh ahli hadis. Ahli yang lain itu saja. Itu saja. Situ saja. Ya itu tentu itu kurang tepat lah ya, tidak tepat. Ya. Karena bidang-bidang itu memiliki objeknya, ya. Objek dan kesesuaian. Ya. Ya perlulah dengan bidang-bidang yang lain yang kita juga perlu ambil kira ya. Tak boleh satu bidang saja, karena ilmu syariat ini ya, yang kita tengok ada keberbagian macam bidang, ini satu sama lain saling memerlukan kepada yang lain. Ya. Tidak ada satu bidang dalam ilmu syariat yang dia dapat berdiri sendiri, berfungsi sendiri, dan beraktivitas sendiri, dan dapat menyelesaikan permasalahan dengan sendiri. Perlu adanya keperluan satu disiplin ilmu yang lain yang dapat menjayakan dan dapat memudahkan dan menjayakan satu perolehan dan dapatan yang tepat. Jadi tidak boleh kalau kita hanya satu, tidak boleh. Oleh karenanya dalam kita belajar di salah satu fakulti itu pun, yang mana kita sendiri ini ya pada zaman yang telah dikanalisasi ya, kanal sudah dicorong-corongkan, kita punya satu fokus dan konsentrasi kajian dan pembelajaran dan satu kanal saja. Itu pun juga ada subjek-subjek yang diajarkan yang perlu kita pelajari daripada bidang-bidang lain, ya kan? Di usul di Rasat Quran Sunnah PQS Quran Sunnah ada subjek fikih juga, ada usul juga, ya kan? Ada akidah juga, ya. Perlu itu karena meskipun tak sempurna sebetulnya, ya kan? Kalau kita tengok kesempurnaan itu tak ada, kita hanya ambil sekelumit saja dari ilmu-ilmu yang kita ambil dari bidang yang lain. Tetapi di situ ada manfaatnya kita ada gambaran, ada satu wawasan, ya kan, yang mana kita dapat melihat di sana ada sebuah titik temu yang saling memerlukan di situ. Ya, kita akan tampak di situ. Nah, disitulah kepentingannya. Disitulah kepentingannya kita belajar itu. Ya. Meskipun hasilnya nanti BA, Master, dan PhD ya, itu dalam satu kanal saja. Tak macam ulama kita dahulu, ron, ya kan, semua ilmu mendalam, ya. Nah, kita bukan mendalam, ya. Setengah-setengah pun tak sampai, kan. Ya.
Nah, itulah bedanya kita dengan orang-orang dahulu, ulama-ulama dahulu ya. Sudah terjawab belum ya, Akhi? Ada Terjawab. yang dilanjutkan? Sudah ya. Ya. Pertanyaan yang lain. Pertanyaan yang lain. Nanti pertanyaan. Silakan. Ya, ada Nurul Izzati, Muhammad Syamil, Muhammad Syamil, Muhammad Farhan. Muhammad Syamil ini ada belajar dengan saya tak sebelum ini? Dia Belajar apa? belajar bagian qiraat. Iya, belajar. Ada yang mengikut subjek saya sebelum ini? Tak ada. Tahun berapa? Tahun 2. Tahun 2. Ya. Nur Amira. Ya, ada pertanyaan lain? Tak ada. Ada, kita tutup ya. Tak ada ya. Oke, kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.